Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya di sini akan memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada Dian Lestari, Intan Anissa Ginting, dan saya sendiri Bella Norma Iona. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang lebih lanjut, yaitu pengertian. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar, dan sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian. 1. Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. 2. Menentukan semua titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. 3. Substitusikan setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif yang diketahui. 4. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, baiklah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif, fungsi f, x, y sama dengan 50x ditambah 40y. Pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10, 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0, di mana x, y adalah anggota dari bilangan real. Baiklah, kita akan masuk ke langkah 1, yaitu menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Pertama, kita cari titik potong dari x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10. Untuk mencari nilai y, maka kita umpamakan x sama dengan 0. X tambah 2 lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kita masukkan nilai x-nya, yaitu x sama dengan 0. Menjadi 0 tambah 2y sama dengan 10. 2y sama dengan 10, y sama dengan 10 bagi 2, y sama dengan 5. Jadi didapat titiknya adalah 0,5. Kemudian untuk mencari nilai x-nya, kita umpamakan y sama dengan 0. X tambah 2y lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kita masukkan nilai y-nya, yaitu 0. Jadi x tambah 2 kali 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Jadi titiknya didapat 10,0. Kemudian yang kedua, kita cari titik potong dari 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15. Jika x sama dengan 0, 3x tambah y lebih kecil 15, kita masukkan nilai x-nya menjadi 3 kali 0 tambah y sama dengan 15. Y sama dengan 15, jadi didapat titiknya adalah 0,15. Kemudian kita umpamakan jika y sama dengan 0, 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15. Kita masukkan nilai y-nya menjadi 3x tambah 0 sama dengan 15, 3x sama dengan 15, x sama dengan 15 bagi 3. X sama dengan 5. Jadi didapat titiknya adalah 5,0. Setelah kita mendapatkan titik-titik potongnya, kita masukkan ke grafik Kartesiusnya. Yang pertama, ini ada titik 0,5. Kemudian titik kedua 5,0. Titik ketiga adalah 10,0. Kemudian titik keempat adalah 0,15. Setelah itu, kita tarik garis dari titik A ke titik C, yang mana titik A dan titik C adalah titik potong dari fungsi 3x tambah y lebih kecil sama dengan 15. Kemudian kita tarik garis lagi dari titik B ke titik D, yang mana titik B dan titik D adalah titik potong dari fungsi x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10. Karena kita ketahui dari soal bahwa fungsinya memiliki unsur sama dengan, jadi
daerah penyelesaiannya mengarah ke titik 0,0. Jadi daerah penyelesaian dari X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10 dan 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 15 adalah daerah yang di bagian bawahnya. Baiklah, untuk langkah kedua yaitu tentukan semua titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Nah, kemudian untuk mencari titik B dapat ditentukan dengan cara eliminasi dan substitusi pada persamaan linear dua variabel. Nah, yang mana pada persamaan pertamanya itu atau persamaan satunya itu X ditambah 2Y sama dengan 10. Kemudian pada persamaan yang kedua itu kita peroleh 3X ditambah Y sama dengan 15. Lalu kita akan mengeliminasi yang mana yang mudah, si X atau Y. Nah, kita eliminasi saja si X yang mudah. Maka kita kalikan si X ini dengan 3 dan kita kalikan dengan 1. Nah, di sini kita akan kalikan si 3 ini ke persamaan 1. Jadi 3 kita kalikan sama X, maka hasilnya 3X. 3 kita kalikan 2Y, maka hasilnya 6Y. Dan kemudian 3 kita kalikan dengan 10, maka hasilnya 30. Nah, lanjut 1 kita kalikan 3X, maka dapatnya 3X. 1 kita kalikan sama Y, maka hasilnya Y. Dan 1 kita kalikan sama 15, maka hasilnya 15. Setelah itu langsung saja kita eliminasi atau kita kurangkan. Nah, kita coret 3X kurang 3X kan habis. 6Y dikurang Y hasilnya 5Y. 30 dikurang 15 hasilnya 15. Maka Y sama dengan 15 per 3. Y sama dengan 3. Maka kita dapat si Y ini hasilnya 3. Kemudian kita masukkan si Y ini tadi ke dalam salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan ke ini persamaan 1. Maka si Y ini kita substitusikan sama persamaan 1. Langsung saja. Nah, kita tulis lagi persamaan satunya. Nah, X ditambah 2Y sama dengan 10. X ditambah 2, nah si Y-nya itu kan 3. Nah, maka kita kalikan dia dengan 3, sama dengan 10. X ditambah 2 kali 3, 6. Nah, sama dengan 10. X 10 dikurang 6. Maka X-nya adalah 4. Maka kita dapat koordinat titik B itu ialah 4,3. Yang mana X-nya itu 4 dan Y-nya itu 3. Nah, di sini yaitu langkah 3 dan 4. Substitusikan setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Yang keempat yaitu tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Sudah diketahui ada titik O, A, B, C, dan juga fungsi X, Y-nya yaitu 50X ditambah 40Y. Jadi untuk mensubstitusikannya, kita tinggal buat tabel seperti ini aja, yang mana sudah diketahui titiknya, diketahui fungsi X-nya, diketahui fungsi Y-nya, diketahui fungsi X, Y-nya yaitu 50X ditambah 40Y. Nah, untuk mensubstitusikan nilai 50X-nya ini, kita tinggal masukkan saja atau substitusi yaitu 50 dikali X. X-nya ini yang ada di titik O. Yang ada di titik O ini X-nya adalah 0. Berarti 50 dikali 0 sama dengan 0. Untuk fungsi Y-nya berarti 40 dikali dengan 0 juga, karena Y di titik 0, Y di titik O itu adalah 0.
berarti sama dengan 0. Jadi untuk fungsi X, Y-nya tinggal 50X ditambah 40Y. Jadi bisa diketahui yaitu 50X-nya yaitu 0. Berarti 40Y-nya itu juga 0. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian untuk titik A-nya, 50-nya kita masukkan atau kita kalikan dengan X yang ada di titik A, yaitu 0. 50 dikali 0 sama dengan 0. Untuk 40Y-nya, berarti 40 kita kalikan dengan Y yang ada di titik A, dikali 5. 40 dikali 5, 200. Kemudian untuk fungsi X, Y-nya, tadi untuk fungsi 50X-nya kita dapat adalah 0. Ditambah fungsi Y-nya, yaitu 200. 0 tambah 200 adalah 200. Kemudian untuk titik B-nya, di mana 50-nya kita kalikan dengan X yang ada di titik B, yaitu 4. 50 dikali 4 yaitu 200. Kemudian untuk 40Y-nya, berarti 40 kita kalikan dengan Y yang ada di titik B, yaitu 3. 40 dikali 3 yaitu 120. Jadi untuk fungsi X, Y-nya, 50X-nya didapat 200. 40Y-nya didapat 120. Jadi menghasilkan 320, 200 ditambah 120, yaitu 320. Untuk titik C-nya, 50-nya kita kalikan dengan X yang ada di titik C, yaitu 5. 50 dikali 5, 250. Kemudian, 40-nya kita kalikan dengan Y yang ada di titik C, yaitu 0. Jadi hasilnya itu adalah 40 dikali 0, itu hasilnya adalah 0. Jadi fungsi X, Y-nya didapat 250 ditambah dengan 0, yaitu sama dengan 250. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Dimana di sini nilai maksimum tadi kan sudah diketahui yaitu nilai yang paling besar di antara fungsi objektif. Jadi di sini kan fungsi objektifnya ada hasilnya 0, 200, 320 dan juga 250. Nah, jadi nilai maksimumnya sudah diketahui yaitu 320 karena dia adalah nilai yang paling besarnya, 320. Dimana 320 ini terdapat di titik B. Terdapat di titik B dengan X-nya itu sama dengan 4 dan Y-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian untuk nilai minimum itu kan nilai yang paling kecil di antara fungsi objektif. Jadi, nilai yang paling kecil antara 0, 200, 320, dan 250 itu adalah 0. Di mana 0 ini terdapat di titik O. Di titik O dengan X-nya ini sama dengan 0 dan Y-nya ini juga sama dengan 0. Jadi, sudah diketahui yaitu nilai maksimumnya itu adalah 320 di titik B. Nilai minimumnya yaitu 0 di titik O. Baiklah, berarti kan sudah diketahui nilai masing-masing dari maksimum dan juga minimumnya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi nilai maksimum dan juga nilai minimum fungsi objektif. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.